Shalom, selamat sore semuanya. Haleluya. Lebih semangat lagi dong meskipun kita sedikit. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sore hari ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini untuk kita boleh beribadah, menyembah Tuhan Yesus di tempat ini. Teman-teman yang hadir di sini saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau baik Tuhan, sangat baik. Hingga kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Sore hari ini di tempat ini Tuhan Yesus. Hingga kami boleh bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa kami memasuki hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Setiap pribadi kami, setiap hati kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, di ruangan ini Tuhan. Maupun saudara kami Tuhan, rekan-rekan kami Tuhan Yesus. Yang bersama-sama saat ini beribadah secara live streaming Tuhan. Bersama dengan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan urapan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan untuk mengurapi kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus segala bentuk kuasa Tuhan yang bukan berasal daripada Engkau, kepatah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang bertahta Tuhan di atas segala pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dan teman-teman kami Bapa yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, memberkati mereka hingga mereka Tuhan boleh sampai ke tempat ini Tuhan Yesus dengan keadaan selamat Tuhan, dan boleh bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih karena kemurahan Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menyembah Engkau. Haleluya. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau ajaib bagi kami. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Kau yang hebat, Kau yang ajaib, Kau yang layak kami sembah. Kau Tuhan kami, Yesus kami, yang penuh kemurahan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus segala pujian, segala hormat kami, segala pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau hebat, Engkau ajaib. Amin. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan Yesus, amin. Kita mau bersorak-sorai meninggikan Dia. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan kami Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Yesus. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau alasan Tuhan bagi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi kami Tuhan Yesus, kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan Yesus. Dan juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dipenuhi dengan otoritas kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan bagi kami Tuhan, semuanya tentang isi hati-Mu Tuhan yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu berubah hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini menjadi kerinduan hati kami anak muda-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu untuk selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati akan bait-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Lewat kuasa doa pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan sama-sama nikmati Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan memenuhi kami. Urapan Allah bekerja dalam setiap hati kami. Sehingga membuat hati kami Tuhan semakin percaya dan semakin berharap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, terima kasih buat tim Presiden Worship yang sudah melayani kita dalam pujian pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Dan itu terbukti kita ada di tempat ini walaupun tadi hujan badai datang membuat
Ada banyak teman kita yang tidak bisa hadir. Wah, saya bilang apa gara-gara temanya tentang pelangi sehabis hujan, ini kok tiba-tiba hujan. Tapi saya percaya itu membuktikan bahwa kita menjadi anak-anak muda yang tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun tantangannya tadi adalah harus melewati hujan badai yang untuk datang ke gereja. Puji nama Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tentu saja ada banyak hal yang terjadi. Bukan hanya di belahan bangsa negara kita Indonesia, tapi belahan dunia yang lain, negara-negara lain pun mengalami ini semua. Dan tentu ini bukan menjadi sesuatu hal yang biasa. Pemerintahan kita saja ya, mulai dari presiden dan seluruh stafnya itu perlu kerja keras di dalam menangani daripada pandemi COVID-19 ini. Dan tidak terkecuali gereja Tuhan, umat Tuhan pun menghadapi itu semua. Dan tentu akibat atau dampak dari ini semua ada banyak membuat orang-orang merasa kekhawatiran, ketakutan. Contoh, kita datang ke tempat orang, kita ketakutan, khawatir. Kenapa? Di kerumunan orang banyak. Kita harus jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak seperti biasanya, gaya hidup kita mulai berubah. Dan tentu ini tidak gampang, tapi itu mengalami suatu kesulitan yang dialami. Teristimewa juga tidak lepas itu anak-anak muda. Yang biasanya rame, apalagi nih malam minggu, rame nongkrong nih. Habis pada biasanya ngumpul, pasti ada satu tempat makan-makan atau gimana. Tapi akibat pandemi ini semuanya membuat gerak kita juga terbatas. Nah, tentu hal ini menjadi suatu dalam kehidupan kita, di dalam kita menampaki masa depan kita ada suatu kekhawatiran. Apalagi menginjak sebentar kita akhiri tahun 2020, menginjak tahun 2021, kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Kadang-kadang orang berobat pun, nanti saya berobat katanya, gak berani ke rumah sakit. Kenapa? Masih takut dengan corona. Tunggu selesai corona. Sampai kapan? Kita semua tidak tahu. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Amin. Pasti Tuhan menuntun arah langkah kehidupan kita, sehingga kita tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Di dalam menghadapi segala kesesakan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak muda yang dalam pendidikan, tentu saja tidak mengenakan ya. Yang biasanya kita sekolah melewati tatap muka dengan orang, dengan guru atau dosen. Tapi ini melewati online, itu menguji juga kegigihan kita, ketekunan kita, keuletan kita untuk menekuni pendidikan kita. Dan itu menjadi suatu problema. Tapi kita akan lewati semua masa-masa sulit seperti itu kalau kita mau belajar hidup di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan belajar hidup dalam Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhan kita dituntun, hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan hikmat oleh Tuhan di dalam kita menjalani masa depan hidup kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari satu tokoh ya di dalam Perjanjian Lama, dan ini cerita Alkitab ini sudah sering disampaikan mulai dari ibadah. Anak-anak juga sering diberitakan tentang ini. Tapi melewati peristiwa yang dia alami, ini juga mengajarkan kita bagaimana supaya ketika di balik hujan, di balik suatu kesesakan, kesulitan, ada suatu janji Tuhan yang indah Tuhan berikan bagi kita. Ada pelangi, pelangi itu kan indah warnanya. Dan itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita dapat melewati itu semua sehingga kita dapat meraih masa yang indah bersama dengan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kalau di dalam pembacaan ini cukup panjang sampai ayat yang ke-7. Tapi kita akan belajar dengan beberapa ayat dan sebagai poin-poin yang kita pelajari pada sore hari ini. Bagaimana supaya kita bisa melewati suatu masa kesesakan, masa kesulitan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita nantinya dapat melihat, menyaksikan pelangi yang indah itu. Janji Tuhan yang indah itu bersama dapat kita nikmati dalam hidup kita. Kita lihat dari cerita tentang seorang janda. Perikopnya adalah minyak seorang janda. Ini menceritakan tentang seorang janda, dia adalah
salah satu dari istri para nabi yang dahulu. Nah, suaminya ini adalah salah satu nabi, tapi dia sudah meninggal. Nah, dalam kehidupan mereka setelah suaminya meninggal, mereka mengalami kesulitan, kesesakan. Mereka banyak itu utang yang harus mereka bayar. Sementara istri daripada sang nabi ini tadi, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat lagi. Sampai penagih hutang itu datang ke rumah dia, bosan sudah. Menagih hutang tapi tidak ada untuk membayarnya. Apa yang mau dibayar? Enggak ada. Barang-barang yang sudah ada dalam rumahnya habis, sudah dia kasih. Nah sekarang gilirannya, dia ditagih, kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, kedua anaknya ini harus diambil. Sementara kedua anaknya ini adalah harta yang terindah. Ini adalah masa depan dalam kehidupan ibu janda ini tadi. Nah, bagaimana supaya dia bisa melewati itu semua dan dia melihat, menyaksikan, merasakan janji Allah dalam kehidupannya seperti pelangi yang sangat indah. Hal yang pertama yang dilakukan oleh istri seorang nabi ini, ibu janda ini. Hal yang pertama kita lihat dari ayat ini. Ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Hal yang pertama yang kita mau belajar dari ibu janda ini tadi. Karena dia sebagai orang yang katanya jelas-jelas itu adalah orang yang hidup takut kepada Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan selalu menuntun dia. Hal yang pertama yang sangat bisa dia lakukan adalah dia mengadukan halnya, dia curhat kepada orang yang tepat. Kepada orang yang tepat, siapa dia? Yaitu seorang nabi yang bernama Elisa. Dia tidak omong ke sana kemari, dia tidak ceritakan sembarangan ke orang lain tentang permasalahan pergumulan yang dia hadapi. Dia hanya berdiam diri, dia minta supaya Tuhan menuntun dia. Apa yang dia harus lakukan? Tuhan ingatkan dia untuk dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Seorang nabi yang bernama Elisa. Untuk mengadukan hal pergumulan yang dia alami. Dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami suatu persoalan, suatu permasalahan, jangan sampai kita salah untuk memberitahukan atau curhat, berbagi atau sharing kepada orang lain. Jangan sampai salah. Karena apa? Ada teman yang bisa menjebak kehidupan kita. Yang sarannya ataupun masukannya itu bisa menjerumuskan kehidupan kita. Jangan kita pernah lari dari masalah kita kepada hal yang tidak benar. Tapilah kita belajar ketika kita menghadapi permasalahan itu, larilah kepada orang yang tepat. Kita belajar untuk berlari kepada orang yang tepat. Supaya apa? Supaya hal yang kita alami tidak malah menyesakkan kehidupan kita. Seperti yang dilakukan ibu janda ini. Dia tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa, dia datang kepada Nabi Elisa. Untuk menceritakan apa yang dia alami. Dia terbuka karena dia tahu seorang nabi, seorang hamba Tuhan pasti dapat dipercaya. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan pasti dia tahu orang penuh hikmat Tuhan pasti akan bisa memberikan masukan dan jalan keluar bagi dia. Itu yang pertama yang dilakukan ibu janda ini. Ketika dia mengalami tekanan hidup, kesesakan yang tidak bisa dia hindari lagi. Hal yang kedua yang kita mau lihat dari ibu janda ini. Kenapa dia bisa melewati masalah, kesulitan, pergumulan yang dia alami dan dia melihat ada pelangi di balik setiap pergumulan yang dia hadapi. Hal yang kedua, selain dia datang kepada orang yang tepat, hal yang kedua kita mau kita pelajari. Dalam ayat yang kedua, kita katakan di sana, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah. Kau pun berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3.
Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Hal yang kedua, selain dia lari kepada orang yang tepat, ibu janda ini, hal yang kedua yang dia dapat lakukan adalah dia mau belajar taat, mendengar dan melakukan apa yang dikatakan. Kenapa dia bisa taat untuk melakukan, mendengar dan melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa? Karena dia tahu orang yang dia datangi ini adalah orang yang tepat. Jadi tidak mungkin saran dan masukan yang diberitahukan itu menjerumuskan dia, malah menyusahkan dia, tidak. Tapi karena dia tahu orang yang dia datangi ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang abdi Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Jadi tidak akan mungkin untuk memberikan satu arahan yang tidak benar. Makanya dia mau taat melakukan apa yang diberitahukan kepada dia. Ketika kita mengalami sesuatu persoalan kesesakan dalam kehidupan kita, kita juga mau belajar taat. Belajar taat, mendengar dengan peka apa yang dikatakan Tuhan, melewati orang pilihan Tuhan itu. Tentu kita, siapa sini yang pernah ketika mengalami pergumulan curhat sama temannya? Pasti banyak kan? Nah, kita tahu teman yang kita berbagi cerita ini pasti orang yang dapat kita percaya. Pasti orang yang dekat dengan kita, kita mengenal dia. Begitu juga kita, ketika kita mengenal Tuhan, karena tadi di awal dikatakan dalam ayat pertama, ibu ini adalah seorang yang hidupnya takut kepada Tuhan. Berarti dia sangat mengenal kepada Tuhan. Siapa Tuhan dan dia mengenal, pasti nabi yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang pilihan Tuhan. Dan begitu dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesesakan itu, ketika kita bergumul, berserah kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita datang kepada orang itu. Pasti orang itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, memberikan suatu jalan keluar bagi kita. Karena Tuhan memakai, Tuhan memberikan suatu jawaban bagi kita itu ada melewati orang-orang yang di sekitar kita. Ada melewati setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, mengingatkan kita, menegur kita. Ada banyak media yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Asalkan kita tetap taat, peka kepada suara yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar seperti ibu janda ini tadi. Hal yang ketiga, yang membuat dia bisa melewati setiap masalah kesulitan, kesesakan yang dialami. Ya, selain dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melewati orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita mau lihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hal yang ketiga, ibu ini belajar dari apa yang sudah pernah dia alami. Dia mau belajar untuk lebih baik daripada apa yang pernah dia alami kemarin. Dia memandang ke depan. Dia melihat ke depan, dan dia selalu tetap konsultasikan atau dia selalu minta saran dengan orang yang tepat. Dia tetap berkomunikasi dengan hamba Tuhan ini, abdi Allah ini, untuk selalu menolong dan menuntun dia dengan apa yang harus dia lakukan. Selain dan mengingatkan dia, hal yang ketiga yang menjadi dasar bagi ibu ini untuk melewati kesesakan yang dia alami. Dia melupakan dia tidak memandang lagi apa yang terjadi kemarin dalam kehidupannya. Tapi dia mau belajar untuk melihat ke depan akan kehidupannya dan masa depan anak-anaknya. Dia memandang ke depan akan masa depan anak-anaknya. Kita juga ketika kita mengalami suatu kesesakan, pergumulan yang mungkin menjatuhkan kita, yang mungkin membuat hidup kita terpuruk, mari bangkit. Bangkit dan tinggalkan kehidupan lama itu. Tinggalkan apa yang terjadi tadi atau terjadi kemarin yang tidak menyenangkan itu,
Mari melangkah untuk melakukan dan menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh ibu janda ini. Ketika dia melihat bahwa ada suatu harapan masa depan dalam kehidupannya dan kedua anaknya, dia tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjamin akan kehidupannya. Apa yang terjadi? Setelah dia kasih tahu dengan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa itu pergi jual saja semuanya, dan setelah itu bayar hutangmu, sisa yang ada kamu hidup dari apa yang ada itu. Belajar. Dia belajar untuk bagaimana tidak sampai terjadi hal yang kemarin terjadi dalam hidupnya, yang terlilit dengan utang seperti itu. Dia mau bangkit, dia belajar untuk menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak bisa kita ulang, tapi kesempatan itu dapat kita ambil. Kesempatan itu pilihan bagi kita. Apakah kita mau ambil kesempatan itu? Karena kesempatan itu selalu ada. Tinggal kita mengambil atau tidak. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu untuk merubah kehidupan kita, maka kita akan semuanya akan menjadi jatuh dan terpuruk, tertinggal. Tapi kalau kesempatan itu dapat kita baca dengan baik, kesempatan itu dapat kita raih dengan baik, maka kita percaya bersama Tuhan kita melangkah menuju janji yang Tuhan berikan atas hidup kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak muda, kita belajar supaya kehidupan kita jangan pernah jauh daripada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan seperti ini pasti Tuhan akan perhitungkan. Kesetiaan kita datang kepada Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia, tapi membuahkan buah yang manis. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti pelangi sehabis hujan. Kita ada proses dalam kehidupan kita. Ada proses ketika kita menjalani masa depan kita. Tapi di balik itu semua kalau kita berjalan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, selalu berpegang kepada Tuhan. Dan belajar taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita mau tinggalkan apa yang menjadi masa lalu kita yang tidak baik. Dan memandang ke depan bersama dengan Tuhan. Maka kita percaya pasti Tuhan akan memberkati dan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Apapun boleh kita alami, kesulitan pergumulan hidup bisa kita lewati. Tapi kita berjalan dalam itu semua meraih kemenangan di dalam Tuhan. Dan janji Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Amin, berfirman Tuhan. Mari kita berdoa. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, janji-Mu yang luar biasa atas kami lewat firman-Mu. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji atas hidup kami. Janji Tuhan selalu tepat pada waktunya terjadi atas kami. Kami tahu Tuhan, zaman semakin sulit, zaman semakin kami melihat ada banyak kesulitan, kesesakan yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang-orang yang hidupnya berjalan di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menuntun. Pasti Tuhan akan selalu membimbing kami, memegang tangan kami, sehingga kami tidak akan jatuh dan sampai tergeletak. Tapi Tuhan akan mengangkat kami dan selalu menopang kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu Engkau akan tanamkan dalam setiap hati kami. Meteraikan firman itu dalam hati kami, biar kami terus pegang akan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh melihat janji-janji Tuhan yang indah, yang penuh harapan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak muda ini akan diberkati oleh Tuhan. Masa muda mereka, masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, impikan ke depan, kalau mereka libatkan Tuhan di dalamnya, pasti Tuhan akan turut bekerja di dalamnya. Dan Tuhan pasti memberkatinya. Dan Tuhan pakai anak-anak muda ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, orang yang bergantung berharap kepada Tuhan, ada suatu janji yang indah yang Tuhan berikan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan.
Berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati masa muda mereka, masa depannya, pergaulannya mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya akan terpelihara oleh Tuhan. Kami percaya juga Tuhan kesehatan kami, biarlah Tuhan selalu menjaga menaungi kami, memelihara hidup kami, supaya kami tetap di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Bahkan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih gerejamu Tuhan, Engkau pakai menjadi alatmu. Gerejamu Engkau berkati Tuhan, dan setiap program yang ada di dalamnya, Tuhan yang turut bekerja di dalamnya untuk menyatakan kuasa kemuliaan nama Tuhan. Pemerintahan kami bangsa Indonesia Tuhan memberkati, sampai ke setiap daerah-daerah yang ada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami percaya bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar dari selesai semuanya, akan rangkaian ibadah kami akan kembali Tuhan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami pulang dengan tangan yang hampa, tapi Tuhan akan mencurahkan berkat itu atas setiap kami yang senantiasa mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan untuk menerima anugerah-Mu. Biarlah kiranya kasih damai sejahtera sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun memenuhi kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.